Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah ya, adik-adik selalu sehat dan harus tetap semangat. Nah, di pertemuan kali ini, adik-adik nanti akan belajar bersama kakak-kakak di sini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita saling mengenal ya. Oke, kita akan mulai dari kakak sendiri. Nama kakak adalah Rizka Amelia Sari, dan ini ada dua orang rekan kakak, yaitu Nama kakak Yunita dan nama kakak Santika. Nah, kakak-kakak di sini akan menjelaskan kepada kalian mengenai 3 buah bangun ruang. Apa aja ya 3 buah bangun ruang itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan 3 buah bangun ruang itu, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan duduk dengan rapi. Adik-adik boleh duduknya dibetulkan, duduknya dirapihkan karena kita akan memulai berdoa. Oke, karena sudah rapi semuanya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah perkenalan, kemudian kita sudah berdoa. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan apa ya 3 buah bangun ruang yang tadi disebutkan di awal. Yang pertama ada tabung yang nanti akan dijelaskan oleh kakak sendiri. Nah, yang kedua ada 5 segitiga yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Yunita. Dan yang ketiga ada 5/4 yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Santika. Untuk itu, adik-adik di rumah tolong fokus dan perhatikan dengan baik-baik ya. Yang pertama ada tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini ada kaleng kue ya. Nah, kaleng kue ini bentuknya tabung karena kaleng kue ini memiliki 2 buah lingkaran di atas dan di bawah, juga memiliki persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tadi. Jadi adik-adik bisa lihat bentuk kaleng kue dengan tabung itu sama. Sekarang kakak mau tanya nih, selain kaleng kue, kira-kira apa aja ya benda atau barang di sekeliling kita, di sekitar kita yang bentuknya itu tabung? Ya, betul sekali. Yang sering kita temui adalah gelas. Kemudian apa lagi? Ya, kaleng susu. Kemudian apa lagi? Ya, celengan yang berbentuk tabung dan masih banyak lagi. Nah, ternyata banyak juga ya benda-benda di sekeliling kita yang bentuknya itu tabung. Unsur-unsur tabung. Tabung ini memiliki unsur-unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, tabung ini memiliki sisi alas dan tutup. Adik-adik bisa lihat di gambar ya. Yang lingkaran berwarna ungu itu disebut tutup, atau kita juga sering dengarnya dengan sebut atas. Sedangkan lingkaran yang ada di bawah yang berwarna kuning itu biasanya kita sebut alas. Jadi 2 lingkaran yang tadi disebutkan itu adalah lingkaran sebagai tutup atau atas dan lingkaran yang di bawah sebagai alas. Kemudian unsur yang kedua adalah tabung ini memiliki pusat lingkaran. Nah, adik-adik boleh lihat di gambar yang di lingkaran kuning. Di lingkaran kuning itu tengah-tengahnya itu ada titik. Itu yang disebut pusat lingkaran. Terus ada yang tanya, Kak, apa yang di lingkaran ungu juga ada titik pusatnya? Iya, di lingkaran ungu juga terdapat titik pusat karena di setiap lingkaran itu pasti memiliki titik pusat. Kemudian tabung itu mempunyai jari-jari lingkaran. Nah, karena tadi lingkarannya mempunyai titik pusat, maka lingkaran
menjadi alas dan atasnya ini mempunyai jari-jari juga. Unsur tabung yang selanjutnya adalah tabung ini memiliki diameter atau garis tengah lingkaran. Nah, kalian boleh lihat di lingkaran yang warna ungu. Di sana ada titik-titik yang menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan lingkaran. Itu yang disebut diameter. Selanjutnya, tabung ini memiliki tinggi dengan simetri putar tabung. Jadi, tingginya itu dihitung dari titik pusat lingkaran yang ada di atas dengan titik pusat lingkaran yang ada di bawah. Jadi ditarik garis lurus, itu adalah tinggi dari tabungnya. Nah, kemudian tabung itu mempunyai sisi lengkung tabung atau selimut tabung. Jadi tadi disebutkan sama kakak kalau tabung itu mempunyai 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, 1 persegi panjang itulah yang jadi selimut di antara tabung itu. Jadi persegi panjangnya itu yang mengelilingi selingkaran, menghubungkan antara lingkaran atas dan lingkaran bawah. Jadi disebut juga selimut tabung. Oke, nah itu dia unsur-unsur dari tabung. Sekarang kita akan lanjutkan kepada sifat-sifat tabung. Sebelumnya, Kakak Rizka sudah siapkan 1 buah tabung di sini. Untuk kita lanjutkan kepada sifat-sifat tabung. Nah, sifat tabung yang pertama adalah alas dan atas pada tabung mempunyai bentuk lingkaran dan besar yang sama. Kita lihat di tabung ini. Bentuk atas dan alas dari tabung ini bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, dengan besar yang sama. Bisa kalian lihat ya. Nah, berarti terbukti bahwa tabung itu mempunyai 2 buah lingkaran yang sama. Kemudian, sifat yang kedua memiliki 2 buah rusuk. Nah, rusuknya yang mana? Rusuknya itu adalah yang melingkari alas dan tutupnya. Jadi, di sini yang melingkari alasnya itu yang ini. Nah, ini 1 rusuk ya. Kemudian yang melingkari atasnya juga. Jadi tabung itu mempunyai 2 buah rusuk, yaitu rusuk yang ada yang melingkari bagian bawahnya dan rusuk yang melingkari atas bagian tabung. Kemudian sifat tabung yang ketiga itu adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Karena tabung itu tadi terbuat dari 2 buah lingkaran dan 2 buah lingkaran itu tidak mempunyai titik sudut, jadi tabung pun tidak mempunyai titik sudut. Nah, yang keempat, sifat tabung adalah tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan juga sisi tengah atau selimut tabung. Oke, sekarang adik-adik boleh perhatikan kembali layarnya. Di sini ada bagian-bagian tabung. Yang di atas itu adalah tutup, kemudian yang di tengah itu adalah selimut, yang di bawah adalah sisi alas. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini. Di sini adalah jaring-jaring tabung, di mana tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi kalau adik-adik nanti ingin membuat tabung dari karton, adik-adik bisa dengan cara membuat 2 buah lingkaran dengan 1 persegi panjang. Nanti adik-adik bisa tinggal satukan menggunakan lem atau menggunakan perangkat lainnya yang nanti akan menjadi tabung. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada rumus tabung. Rumus tabung ini nanti ada 3, yaitu rumus untuk mencari luas bagian si tabung, kemudian rumus untuk mencari luas permukaan tabung, dan rumus untuk mencari volume tabung. Kita mulai dari rumus untuk mencari luas bagian sisi tabung. Nah, tadi sisi tabung itu terdapat 3, yaitu alas, tutup, dan selimut. Nah, untuk mencari luas alas dan tutup, rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R kuadrat.
Kemudian untuk luas selimut rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Untuk keterangannya, R itu adalah jari-jari dan T itu adalah tinggi dari tabung tersebut. Yang kedua, luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Atau bisa disingkat juga dengan 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R tambah T. Dengan keterangan yang sama, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Tadi, luas permukaan tabung ini terdapat dari 2. Yang pertama, luas permukaan dengan tutup dan luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi, di salah satu sisinya tidak ada lingkaran yang menutupnya. Jika luas permukaan tabungnya tertutup, maka kita carinya pakai rumus yang di atas, pakai 2-nya, ada 2 kalinya. Tapi kalau misalnya tabungnya ini tidak tertutup seperti gelas itu kan atasnya kosong ya, atasnya bolong, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu luas tabung tanpa tutup. Rumusnya adalah Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Dengan keterangan yang sama, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Nah, yang ketiga adalah rumus volume tabung. Nah, volume tabung bisa dicari dengan rumus sebagai berikut nih, seperti yang adik-adik bisa lihat di layarnya, yaitu volume tabung bisa dicari dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Dengan keterangan yang sama, R-nya itu berupa jari-jari dan T-nya adalah tinggi. Nah, untuk P-nya sendiri, adik-adik boleh disesuaikan ya dengan angkanya. Boleh menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang kita akan mencoba ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mencari volume tabung. Nah, di sini pada soalnya sebuah tabung mempunyai jari-jari 10 cm. Berarti jari-jari tabungnya adalah 10 cm. Ini jari-jarinya. Dan tingginya adalah 21 cm. Jadi tinggi tabungnya adalah 21 cm. Jadi kita bisa buat yang diketahuinya di sini. Diketahui bahwa R atau jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya adalah 21 cm. Tingginya 21 cm. Nah, ditanyakan di sini apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya adalah volume tabung tersebut. Jadi ditanyakan V sama dengan titik-titik. Nah, jawab. Pertama, kita harus tahu dulu rumus dari tabung itu apa. Rumus dari volume tabung adalah rumusnya adalah I kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, rumusnya kita ingat dulu. Ingat ya, Pi di sini bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kita bisa sesuaikan dengan angka yang diketahui pada soalnya. Nah, kita mulai ubah huruf menjadi angka yang sudah diketahui. Volume sama dengan P-nya, karena di sini P-nya tingginya 21 dan 21 ini bisa nanti kita coret dengan 7. Jadi kita akan gunakan P-nya itu 22/7. Jadi P-nya kita ganti menggunakan 22/7
sini ada pangkat, jadi kita kerjakan pangkat dulu. 22/7 I-nya itu dikali hasil pangkat dari 10 adalah 100 dikali 21. Nah, di sini kita lihat bahwa 7 dan 21 sama-sama bisa dicoret, disederhanakan dengan dibagi 7. 7-nya dicoret jadi 1, 21-nya dicoret jadi 3. Karena 7 bagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Hasilnya adalah 22 dikali 100 dikali 3, yaitu 6.600 cm3. Karena volume, jadi di sininya cm3 ya. Jadi volume tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 21 cm adalah 6.600 cm3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sri Cahyani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang limas. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang limas segitiga. Yang pertama ada pengertian limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Dan ada bagian-bagian limas. Bagian-bagian limas memiliki titik sudut, rusuk, sisi tegak, sisi alas, dan tinggi. Jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas juga mempunyai sisi tegak, sisi alas, rusuk, dan sudut. Nah, itu pengertian dari limas dan sejenisnya. Sekarang masuk kepada limas segitiga. Apa itu limas segitiga? Limas segitiga merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segitiga dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Adapun sifat-sifat limas. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi berbentuk segitiga, yaitu 3 sisi tegak A, B, C, B, C, D, A, C, D, dan 1 buah sisi alas berbentuk segitiga A, B, C. Yang kedua, memiliki 4 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 6 buah rusuk. Dan jika semua sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka disebut limas segitiga beraturan. Jumlah rusuk dalam limas segitiga ada 6, yaitu rusuk AB, BC, AC, AT, BT, dan CT. Adapun jumlah sudut limas segitiga ada 4, yaitu sudut A, B, C, dan T. Dan jumlah sisi pada limas segitiga ada 4. Sisi ABT, sisi BCT, sisi ACT, dan sisi ABC. Untuk rumus limas segitiga. Yang pertama, rumus volume. Untuk mencari volume, kita ketahui bahwa rumus untuk mencari volume Pi sama dengan 1/2 dikali luas alas dikali tinggi. Atau rumus yang kedua, Pi sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali A dikali T dikali T limas. Itu untuk rumus volume limas segitiga. Yang kedua ada rumus luas permukaan. Untuk mencari luas sama dengan L sama dengan luas alas ditambah
3 dikali luas sisi tegak, atau bisa dengan rumus L sama dengan luas alas ditambah luas sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3. Langsung saja untuk ke pembahasan soal. Contoh soal yang pertama. Suatu limas T, A, B, C alas dan salah satu sisi tegaknya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang BC sama dengan BT, tentukan volume limas tersebut. Kita di sini akan menentukan volume limas. Maka untuk mengetahui volume limas, yaitu Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya adalah sudut ABC dikali tinggi. Tingginya adalah AT dikali AT. Untuk rumus yang kedua, Pi sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali AB dikali AC dikali AT. Langsung saja kita masukkan. Pi sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali AB. Telah diketahui bahwa AB sama dengan 6. AB sama dengan 6 dikali AC. AC sama dengan 8. AC sama dengan 8 dikali AT sama dengan 8. AT sama dengan 8. Jadi hasil dari 1/3 dikali 1/2 dikali 6 dikali 8 dikali 8 adalah 64 cm. Jadi volume limas tersebut yaitu 64 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Santika. Nah, sekarang kita akan belajar nih mengenai 5 segi 4. Apa sih yang dimaksud dengan 5 segi 4? 5 segi 4 itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk alasnya itu segi 4 dan juga sisi tegaknya yaitu berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik yang disebut dengan titik puncak limas. Kita ke contoh dari limas nih. Di sini ada bentuk limas segi 4 di mana alasnya itu berbentuk segi 4. Jadi dikatakan limas segi 4 karena alasnya itu berbentuk segi 4. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, dia itu mempunyai 5 buah sisi, yaitu 4-nya itu berbentuk segitiga dan juga yang satunya itu berbentuk segi 4 karena dia itu merupakan alas. Oke, kita lihat di sini. Segitiganya itu yang A, lalu ke B dan ke E. Ketika ditarik nanti akan membentuk sebuah segitiga. Sama halnya besarnya itu nanti akan sama dengan segitiga B, C, dan juga E. Begitupun dengan segitiga CD, E, dan juga ADE. Jadi jumlahnya itu ada 4. Oke. Lalu yang kedua, sifat-sifatnya itu adalah memiliki 5 buah titik sudut. Kita lihat titik sudutnya nih yang mana. Titik sudutnya itu seperti titik sudut A, lalu titik sudut B, dan juga titik sudut C, dan titik sudut E, dan titik sudut D. Nah, ketika kita jumlahkan ternyata itu jumlahnya ada 5. Oke, dan selanjutnya sifat-sifatnya itu dia memiliki 8 buah jumlah rusuk. Nah, ketika kita lihat di sini, mohon maaf ya, gambarnya kurang rapi. AB, rusuk AB, rusuk BC, lalu CE, lalu DC, lalu DE, dan juga AD, AE, BE itu akan
ketika dijumlahkan itu ada 8. Jadi rusuknya ada 8 ya. Lalu selanjutnya, sifat yang selanjutnya dia itu mempunyai panjang diagonal alasnya itu sama panjang. Nah, yang mana nih yang dimaksud dengan panjang diagonal alas? Kita lihat nih di sini alasnya yang ABCD. Diagonalnya yaitu dari AC, mohon maaf gambarnya kurang rapi, lalu ke B dan D. Jadi AC itu sama dengan BD. Nah, itu merupakan panjang diagonal alasnya yang sama panjang. Oke. Lalu ciri-ciri yang pertama sama seperti sifat-sifat yang tadi, dia itu yang pertama memiliki yang namanya alas berbentuk segi 4, lalu memiliki 5 bidang sisi, yaitu 4-nya itu bidang segitiga dan satunya lagi berbentuk apa coba? Yaitu berbentuk segi 4 karena berbentuk alas. Lalu yang ketiga itu memiliki 5 titik sudut. Yang tadi itu titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, di sini ada titik T. Yang terakhir memiliki 8 rusuk seperti yang telah disebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring 5 segi 4. Ketika kita gambarkan, ketika kita buat sebuah 5 segi 4, ketika kita buka, 5 itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ada segi 4 di sini yang merupakan alas, dan juga sisi yang lainnya itu berbentuk apa? Segitiga, dan jumlahnya itu ada 4. Jadi sisinya itu ada 5. Yang pertama itu segi 4 dan yang 4-nya itu adalah segi 3. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan lihat di sini. Di sini jaring-jaring 5. Nah, yang ditunjuk itu merupakan sisi tegak. Nah, lalu yang tengah-tengah ini merupakan sisi alas, yaitu sisi alas yang tadi ya. Yang selanjutnya dia itu merupakan rusuk. Rusuknya yang berjumlah 8. Dan yang terakhir itu titik sudut, di mana titik sudutnya itu ada 5. Nah, untuk rumus 5 segi 4, mencari luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Nah, di mana luas alasnya itu kan tadi berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi nantinya ada sisi kali sisi atau panjang kali lebar, tergantung alasnya apa nih. Lalu ditambahkan dengan 4 kali luas segitiga, karena jumlah segitiganya itu ada 4. Berarti nanti luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Kalau misalkan kita mau mencari volume, kita bisa menggunakan rumus yang 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat di sini ada T. Nah, ini T ini merupakan tinggi dan alasnya itu yang di sini nih. Ini merupakan alas. Nah, jadi luas alasnya itu tergantung dia itu persegi atau persegi panjang. Jadi, untuk volume yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan lanjut kepada contoh soal yang kedua. Di sini, hitunglah luas permukaan dan volume limas berikut. Nah, berarti kita harus mencari dua, yaitu mencari luas permukaan dan juga harus mencari limas. Di sini di gambar limasnya seperti ini. Di sini ada sisinya itu 12 cm, di sini 12 cm dan tingginya itu 8. Kalau misalkan di sini 12, sisinya itu sama, berarti ini merupakan persegi, berarti alasnya itu berbentuk persegi, dan ini merupakan limas persegi 4. Coba kita lihat. Untuk yang pertama kita akan menemukan luas permukaannya dulu nih. Kita tulis di sini luas permukaan. Coba kalian ingat lagi rumus dari luas permukaan itu apa? Luas permukaan rumusnya adalah luas alas. Jadi kita singkat ya. Luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Nah, berarti nanti kita harus menjumlahkan antara luas alas dan juga luas segitiga pada bidang sisi tegaknya berapa. Untuk yang pertama, kita lihat luas alasnya. Karena ini merupakan persegi, alasnya itu berbentuk persegi, kita ingat bahwa rumus dari untuk mencari luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Sisinya yaitu di sini
12 dan juga 12, berarti 12 dikali 12. Kita tulis di sini 12 dikali 12. Nah, dan yang kedua, selanjutnya yaitu kita tulis lagi 4 dikali luas segitiga dikali luas segitiga. Nah, karena di sini luas segitiga, kita lihat di sini nih, kita harus mencari luas segitiga itu. Luas segitiga itu rumusnya adalah, coba luas segitiga itu berapa? Itu setengah dikali alas kali tinggi, atau bisa juga dengan alas dikali tinggi dibagi 2, sama saja. Kita tulis ini ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Kita lihat nih, alas dari segitiganya itu ada 12, sedangkan tingginya belum ada. Yang ada hanya tinggi dari 5, berarti kita harus mencari tinggi 5 terlebih, tinggi segitiga terlebih dahulu. Nah, berarti nantinya akan membentuk seperti ini. Dan gambar ilustrasinya supaya lebih memudahkan, ini seolah-olah gambar segitiga yang berada pada limas persegi ini. Nah, dan di sini merupakan alas. Di sini alasnya itu karena ini merupakan setengah dari sisi limas, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Di sini tinggi limas, berarti kita tulis di sini 8. Nah, yang akan kita cari adalah sisi miring ini sebagai tinggi dari segitiganya. Nah, kita ingat bahwa ini itu membentuk Pitagoras. Nah, untuk mencari ini, kita ibaratkan ini A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita misalkan ini D, ini C, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Coba ini lagi, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 8 kali 8 sama dengan 64. Dan 6 dikali 6 sama dengan 36. Hasilnya adalah, tulis saja, 64 ditambah 36 itu sama dengan 100. Nah, 100 ini merupakan pangkat 2 dari 10. Berarti di sini adalah 10 karena akar dari 100 itu adalah 10. Kita ingat triple Pitagoras, berarti 6, 8 dan 10. Nah, untuk yang di sini dituliskan di sini, nah kita tulis di sini luas segitiga. Rumus luas segitiga setengah dikali alas. Karena alasnya itu 12, kita tulis 12 dan tingginya itu adalah 10. Kita tulis di sini 10. Ingat, jangan memakai tinggi limas, biasanya suka keliru. Yang ditulisnya itu adalah tinggi limas, padahal kan di sini itu adalah tinggi segitiga. Nah, yang telah kita cari tadi hasilnya 10. Nanti kita tulis di sini 10. Nah, sekarang kita jumlahkan. Untuk yang ini 12 dikali 12 sama dengan 144. 144. Kan yang ini 2 itu bisa dibagi ke 4, bisa dibagi 12, bisa dibagi ke 10. Nah, kita ke sini saja ke angka 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, hasil ini itu 1 dibagi 1 kan tetap hasilnya 1. Berarti kita tinggal mengalihkan 2 dikali 1 dikali 12 dikali 10. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Lalu 2 dikali 12 sama dengan 24. 24 dikali dengan 10 sama dengan 240. Kita tulis di sini. Hasilnya adalah 240. Sebagai hasil akhir, kita tinggal jumlahkan saja. 144 ditambah 240. Hasilnya adalah 384. Karena ini perkalian berarti 384 cm persegi. Jadi hasil dari luas permukaan limas yang berada di sini, pada gambar di sini adalah 384 cm persegi. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari volume yang tadi ditanyakan.
kita ingat lagi nih, rumus volume itu apa? Rumus volume dari limas itu apa? Yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita tulis di sini. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas, kita singkat ya, dikali tinggi. Nah, berarti kita tinggal memasukkan apa yang sudah diketahuinya. Karena di sini merupakan limas persegi, di mana sisi-sisinya itu sama, yaitu 12 ya. Di sini 12, di sini 12 kan. Berarti ini merupakan limas persegi, segi 4. Lalu untuk mencari luas alasnya, kita lihat di sini. Karena ini segi 4, di sininya sisinya itu 12, di sini 12, berarti untuk mencari luas persegi, luas alasnya itu sama dengan mencari luas persegi, di mana persegi itu mempunyai rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Berarti kita tinggal mengalihkan saja. Kita tulis di sini ya. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya itu 12, di sini 12, berarti 12 dikali 12 sama dengan 144. Oke? Dan tingginya kita lihat di sini, tingginya itu sama dengan 8. Kita tulis di sini, tingginya sama dengan 8. Berarti karena kita telah mengetahui apa yang ada di gambar, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus volumenya berapa nih. Kita masukkan 1/3, kita tulis ulang, dikali luas alas. Luas alasnya itu 144. Kita tulis 144 dikali dengan tinggi. Tingginya yaitu 8. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini 8. Kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Karena di sini ada 1/3, di sini ada 144. Ini bisa kita bagi 1/3 dikali 144, bisa sama-sama bisa dibagi 3. 1/3 di sini dibagi 3 sama dengan 1. Lalu 144 dibagi 3 itu hasilnya 48. Nah, di sini 48 kita tulis ya. Kenapa 48? Coba ingat lagi pembagiannya. 144 bisa dibagi 3. Di sini 14 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dibagi 3 sama dengan 12. Lalu di sini kita kurangkan, kita turunkan, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu di sini 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Berarti ini benar. 144 dibagi 3 sama dengan 48. Kita tinggal mengalihkan apa yang ada di hasil akhirnya, yaitu 1 dikali 48 dikali 8. Hasilnya adalah 384. Jangan lupa satuannya centimeter kubik. Nah, ini hasil akhirnya. Ini nanti kalian bisa cek sendiri manual. Perkalian dari 48 dikali 8 nanti hasilnya akan 384. Jadi volume dari limas yang telah dari pertanyaan tadi adalah 384 cm kubik.